Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum beliau menyampaikan kajiannya, mari kita bersalawat Nabi terlebih dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi untuk kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada Al Ustadz Alan Maulana Ibrahim. Monggo Al Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif ayatul hijab wa faridatul hajj. Fis sanatil khamisati nazrat ayatul hijab. Kita lanjut pelajaran kita masuk pada tahun di tahun kelima Hijriyah ini ada beberapa kewajiban coba saya cek. Puasa dan zakat itu diwajibkan tahun berapa, Bro? Dari Hijriyah. Saya cek dulu. Masuk ke 5, nanti yang kedua saja jenengan lupanya luar biasa repot. Puasa dan zakat itu mulai diwajibkan pada tahun keberapa Hijriah, Bu? Lupa, Pak. Oh ya, Islam. Juru saya lupa, laka padan. Fisanatil khamisati nazlat ayatul hijab. Dalam tahun kelima Hijriyah turunlah ayat hijab. Wa huwa khasun bin nisa'ir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya qaluhu ta'ala. Ayat hijab yang khusus bagi istri-istri Rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalika azharu liqulubikum wa qulubihin.
Dan apabila kamu semua meminta kepada mereka, istri-istri Rasul, sesuatu benda, maka tanyakanlah kepada mereka itu dari belakang tabir. Demikian itu adalah lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Amma ghairu azwajihi fa umirna bi ghaddil basar. Adapun selain istri beliau, istri Nabi diperintahkan hanya untuk menjaga penglihatannya dan tidak memperhatikan dan tidak memperlihatkan perhiasannya. Itu yang pertama. Ayat turun yang pertama tentang ayat hijab. Wa yanqasimul hijabu salasata aqsamin. Wa yanqasimul hijabu salasata aqsamin. Adapun ayat hijab ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Ahaduha khasun bin nisa'ir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayat hijab khusus untuk istri-istri Nabi. Wasani yu'ammanin nisa'ir Rasul. Yang kedua itu umum bagi istri-istrinya. Jadi ada yang khusus untuk istrinya, ada yang umum untuk istri yang lain, wa ghairuhunna, dan perempuan-perempuan pada umumnya. Fal awalu antastural mar'atu jami'a badaniha. Pertama, perempuan yang harus menutup seluruh badannya, tertutup semuanya, hatta wajhaha wa kaffaiha, sampai menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Sekarang tahu enggak penampilan Umi Pipik, Bu? Seperti itu maksudnya. Wa huwa alladhi nazalat fihi ayatul hijab fi sya'ni nisa'ir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa khassun bihinna. Dan itulah yang dimaksud oleh ayat hijab yang diturunkan khusus bagi istri-istri Rasul, khusus untuk istri Rasul. Jadi jenengan nggak usah seperti itu. Untuk jenengan kudu bojone Nabi kok. Ini biasa banget. Asani, adapun yang kedua, antastural mar'atu jami'a badaniha, menutup seluruh badannya, illal wajha wal kaffai, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yo kaya saiki awakmu lah. Wazadal ba'dul ulama, Pak menambahkan al-qadamaini lil fakirati lawat yastaghilna bil mazari. Menambahkan dengan kedua telapak kakinya yang boleh dibuka, yaitu bagi mereka yang fakir ya, yang kerjanya di ladang, di sawah, matun, tandur, macam-macam. Pakai kaos kaki ya piye ngono.
dolanan lumpur kok nganggone kaos kaki ya, repot. Tapi sekali lagi bahwa itu ijtihad lah ya, untuk apa? Untuk hijab itu ijtihad. Ada yang lebih ekstrim. Yang dimaksud ayat hijab itu baju kurung yang menutup wispoken tertutup, tidak harus pakai jilbab. Sing pantes. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Yang dimaksud adalah memakai baju muslimah yang pantas. Karena banyak baju muslimah yang tidak pantas. Bajune wong wadon sing ora pantas dienggo ya agak. Ada sebagian ulama yang berpendapat semacam itu. Ya itu tadi, kadang-kadang kita berpendapat bahwa antastural mar'atu jami'a badaniha itu untuk istri Nabi. Adapun yang lain itu tidak. Konon katanya seperti itu. Punya pendapat semacam itu. Wadzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudhnina 'alaihinna min jalabihinna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, qul ya ayyuhan nabi, katakan hai nabi, kulli azwajika wa banatika, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, wanisa ilmu mu'minina, dan istrinya orang-orang mukmin, yudnina alaihinna min jalabihinna, agar supaya mereka itu menutup kepala dan badan mereka dengan hijab. Itu dasarnya. Ada dasarnya, ada dalil. Wa qauluhu ta'ala, dan dalam surat An-Nur juga disampaikan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan selain yang bisa nyata kelihatannya. Dan hendaknya mereka tutupkan keduanya sampai leher dan dadanya. Perhiasan yang haram dibuka itu misalkan gelang di tangan, ikat di lengan, pinggel di kaki, kerincing, kalung di leher, cucuk di kepala, mendali di dada, dan subang di telinga. Loh. Terus piye carane ben wong ki ngerti aku duwe emas, Pak? Wong kabeh ditutup. Sajane lho ya, sajane wong wedoke diberikan atau diperbolehkan berhias itu untuk suaminya, Bu. Jadi ngaton emas ya ning bojone, katon kerincing-kerincinge, pakai giwang, pakai kalung, pakai gelang, ketika suaminya di rumah biar kelihatan cantik gitu loh. Oh, saiki orang pengajian ya tanggane durung krungu anak kerincing-kerincing ning awake dhewe ya ora puas. Sampai nunjuk tangannya, kae lu kiai ini lu, kae lu ustadz lu, kae lu. Maksudnya ben weruh.
ben weruh gelangnya. Iya, Bu. Asalisu, adapun bagian yang ketiga. Jadi bagian pertama itu yang tertutup semua, khusus untuk istri Nabi. Yang kedua ditutup seluruhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Ulama menambahkan telapak kaki, ya. Ulama menambahkan telapak kaki. Asani, alla yakuna khtilatun bainan nisa'i war rijali illa ma'adhi maharram. Wa huwa amun lin nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihinna liqaulihi ta'ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhi maharramin wa hadha amun aidun. Adapun yang kelima itu tidak diperbolehkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan kecuali dengan mahramnya sendiri. Tentu larangan ini untuk umum, baik istri laki-laki, Allah Akbar, baik istrinya Rasul maupun yang lainnya. Pergaulan laki-laki perempuan bukan mahram. Artinya bukan mahram itu yang boleh dinikah, Bu. Ya. Karena menurut beliau la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi maharram. Tidak diperbolehkan anak laki-laki dan perempuan berteman sendirian, cuma berduaan, kemudian ngobrol bebas. Sekarang ya saya lihat di film-film gitu loh, di film, dan ini mudah-mudahan hanya terjadi di film gitu, bahwa mereka itu bersahabat dari kecil, benar-benar dari kecil gitu, sehingga tidaklah main kecuali di kamarnya. Jadi mainnya di kamar gitu loh. Orang tuanya itu enggak masalah, it's okay. Mereka itu teman gitu loh. Bahkan sudah kayak saudara. Jadi enggak punya curiga atau enggak sama sekali gitu loh. Yang mereka masuk main langsung ke kamar, yang ngobrol di sana. Ini bukan masalah rasa. Ini bukan masalah bukan masalah sudah dianggap saudara. Yang namanya bukan mahram sampai kapanpun bukan mahram, titik. Jadi jangan pernah biarkan, jangan lalu kalian itu menjadikan ini sebagai tirani, bahwa itu menentang misalkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, laki-laki perempuan itu podo wae. Ya enggak mungkin bisa, Bu. Laki-laki perempuan tetap beda. Laki-laki enggak mengandung, perempuan mengandung. Perempuan haid, laki-laki enggak haid kok kunti pada Nabi itu. Enggak akan bisa, selamanya tidak akan pernah bisa. Jadi maksud saya begini, bahwa
biarpun mungkin keakraban mereka itu melebihi dari saudara misalkan, tapi hukum tetap, ya hukum tetap. Kalau kita bicara tentang was-was misalkan, kalau kita bicara tentang was-was, ya jangankan gitu, jangankan mereka yang bukan saudara, wong saudara kandung saja mampu melakukan itu. Apa namanya, argumen mereka gitu. Jadi maksud saya bukan masalah ini sudah dianggap saudara atau bukannya gitu. Aneh, zaman itu makin aneh, kesini itu makin aneh, makin macam-macam. Bahwa sejarah akan berulang, iya. Peradaban akan ada dan dirasakan, kayaknya betul. Hampir setiap 100 tahun sekali itu kebiasaan orang muncul, tradisi orang ada lagi, kebiasaan orang terjadi kembali, kesukaan orang itu pun dirasakan gitu. Itu 100 tahun sekali gitu loh. Peradaban jahiliyah itu lewat suwe lah ya. Tapi sudah muncul lagi gitu. Yang katanya itu malah dibilang modern, moderat, yang liberal, moderat yang liberal. Jadi kebablasan gitu loh. Dan itu sudah kelewatan. Zaman itu sudah berlalu, Islam datang, lalu dibenarkan, diluruskan, ojo ngono. Sekarang terulang ini orang-orang yang moderat, orang-orang yang membela hak sebagai kemanusiaan dan lain-lain, tetap bengek lah. Wa fi dzalikal ami wa fi hadzal ami mata tadi ngantuk apa ya? Saya bacanya wa fi dzalika. Wa fi hadzal ami furidul hajj ala man istata'a ilaihi sabila. Dan pada tahun ini juga furida al-hajju, diwajibkan haji, alaman kepada seseorang istata'a ilaihi sabila, dan mampu, ya, mampu, ada jalan dan lain sebagainya. Liyatajamma'al muslimuna fi Makkah. Dan demikian juga mereka akan saling kenal mengenal dengan bermacam-macam golongan bangsa dan dapat meneguhkan persatuan. Salah satu fungsi kenapa kita itu disuruh haji. Kemarin sore saya jelaskan tentang hikmah zakat. Tidaklah kalian temukan, Bu, syariat Islam itu ingin menunjukkan persatuan. Mesti kalian akan temukan itu semua. Salat berjamaah. Ya, misalkan salat berjamaah. Walaupun kalian datang, dari kulon kalian hadir, dari wetan kalian datang, dari kiri kalian menghampiri, dari kanan kalian
arahnya. Masuk ke masjid tetap semuanya menghadap arah kiblat. Yang kaya hadap arah kiblat, yang miskin hadap arah kiblat. Pejabat presiden tetap ngadep ngulon madep kiblat. Ya, rakyat jelata, peminta-minta tetap ngadep kiblat. Semuanya. Dan dalam satu komando imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Dalam satu komando. Ini kalau bukan mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan, lalu apa? Enggak usah belajar adu-adu, Bu. Tentang kemanusiaan, tentang persatuan. Lewat sholat berjamaah saja, itu sudah kita temukan. Mau yang gemuk, mau yang kurus, tetap masuk masjid ngadep ngulon. Enggak boleh. Oh, saya kan gemukan dikit, geser rodok ngidul. Ngoleh, Bu. Saya rakyat jelata, saya ngadep ngetan aja lah. Enggak boleh. Tetap harus madep kiblat. Satu. Yang kedua, puasa untuk melatih diri. Ya, untuk melatih diri. Makanya ayat puasa kan ditutup dengan la'allakum tattaqun. Supaya apa? Supaya kita itu masuk pada golongan orang yang bertakwa. Kalimatnya la'alla. Artinya apa? Butuh perjuangan, butuh proses. Apa itu amalia yang dijalani? Tidak lain dan tidak bukan adalah kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jajal jenengan, Bu. Sudahlah kerja, panas luar biasa. Disuruh menahan lapar dan dahaga. Hormon seksual naik tapi diharamkan untuk sementara. Kan tidak boleh hubungan badan. Sanksinya berat loh, Bu. Ya. Sanksinya orang berhubungan di bulan suci Ramadan kan berat. Satu, pertama yang harus ketika melanggar memerdekakan budak. Saiki orangnya budak. Maka harus puasa turut selama dua bulan. Sawulan ora kuat pemeneh rong bulan. Tidak mampu disuruh kasih makan fakir miskin 60 orang. Ya kan? Itu sanksinya. Ada yang unik, Bu. Sedikit saya nyerempet tentang puasa lah ya. Ada yang unik. Hubungan badan batal. Makan batal enggak? Batal. Tapi kenapa batale mangan karo batale hubungan badan itu beda? Gitu loh. Cara Imam Abu Hanifah, Bu, bodoh-bodoh batale, ya maka sama saja hukumannya, Bu. Dalam hal ini saya lebih condong, lebih cocok kalau Imam Syafi'i, Bu. Kalau kemarin, sore kemarin kan roto condongnya kalau Imam Abu Hanifah kan. Ya, karena terpaksa sehingga kalian intikal mazhab, anut pegangannya Abu Hanifah, syakat di luar negara.
benar ribet, nggak dikasih duit, segala macam. Itu Abu Hanifah semua itu. Tapi dalam hal ini saya cocok dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i tidak bisa. Batalnya orang puasa, kafaratnya sama, disamakan, baik jima maupun makan. Tidak bisa. Karena jima dan makan biarpun sama-sama diizinkan, sama-sama diperbolehkan oleh agama. Jima kan boleh kan, Bu? Boleh. Wong istri sendiri. Bahkan bagian dari sodako kan saat kita berhubungan badan kan dapat pahala juga. Begitupun makan, ketika kita makan dari rezeki yang halal, makan dari jeripayah yang halal, itu pahala, Bu. Jangan dikira tidak. Kenapa mendapatkan pahala? Karena kita menghindari perkara-perkara haram. Menghindari perkara haram itu wajib. Meninggalkan perkara yang haram itu wajib. Kenapa? Masalahnya ketika kalian itu makan barang haram, kalian dosa. Ya kan? Kalau saat kalian makan yang haram itu berdosa, berarti saat makan barang halal pasti pahala. Ini logika yang dibangun oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masalah jima, Bu. Kata Nabi, ketika Nabi menyampaikan kebaikan itu dari A, B, C, D sampai Z misalnya. Sekali Nabi mengucapkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, itu runtungan, Bu. Banyak. Hatta jima Nabi sampaikan. Orang isin-isin, Bu. Wong ini hukum. Ya. Enggak malu karena ini adalah hukum. Bahkan jima itu bagian dari sedekah. Jima mendapatkan pahala. Ada yang bertanya, ya Rasul, kenapa masalah sak bisa menyebabkan orang itu mendapatkan pahala? Nabi dengan senyum enteng menjawab, ya gini saja, saat kamu berhubungan sama perempuan yang bukan istrimu, dosa enggak? Ya dosa itu zina ya Rasul. Ya sudah, kalau dengan perempuan yang bukan istrinya itu berdosa, maka saat kau melakukan itu sama istrimu pasti pahala. Jadi saat orang makan barang haram itu berdosa, berarti saat makan barang halal berpahala, Bu. Berarti kan bodoh halale. Berhubungan dengan istri halal, makan barang yang halal itu pun halal diperbolehkan. Kok kafaratnya beda? Yang jima saat bulan puasa harus sekian banyak aturan. Bla 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 bla. 2 bulan berturut-turut bebaskan budak, kasih makan fakir miskin, macam-macam. Tapi kalau yang makan, Bu, cukup dengan kodok selesai. Yang bikin saya tertarik argumen Imam Syafi'i itu begini, Bu. Ya piye-piye bagaimanapun tetap beda. Biarpun podo dihalalkan, biarpun sama-sama diperbolehkan, tapi dua kedudukan halal ini tetap nggak sama. Orang itu bisa makan kapan saja, di mana saja. Baik di dalam rumah, di luar rumah, bahkan di pinggir jalan. Tapi kalau jima, nggak bisa, kudu di kamar. Harus di kamar, masa jima di pinggir jalan? Nggak bisa, padahal kan halal, Bu. Jadi kafaratnya tetap beda. Jangan kau samakan jima dengan makan. Saya lebih cocok. Artinya
logika yang dibangun oleh Imam Syafi'i kan masuk akal, Bu. Podo halal ya, tapi kalau jima masa di jalan kan enggak kan? Tapi kalau makan kan boleh di jalan, Bu. Ya kan? Sering kan kalian makan di jalan? Makan bakso di jalan, makan kue di jalan, karo tual. Rafi hadhil furidil haji. Jadi pada tahun yang sama haji diwajibkan. Apa tujuannya? Untuk supaya orang saling mengenal. Ya, untuk saling mengenal. Jadi akan kalian temukan bahwa syariat agama, ajaran Islam mengajarkan kepada kita, memberikan satu pendidikan yang luar biasa, baik kehambaan, ya, baik kehambaan maupun keabdian ataupun sosial, kemanusiaan. Itulah falsafah. Coba. Ada satu bacaan gerakan dalam sholat yang beda sendiri. Saat apa, Bu? Jangan apal enggak bacaan-bacaan sholat? Nah, orang ya kebangetan lah ya. Ada satu bacaan saat gerakan sholat yang beda sendiri. Saat apa, Bu? Saat i'tidal. Ya kan? Dari takbiratul ihram sampai ruku, sampai sujud, bangun di antara dua sujud, itu gerakannya sama, Bu, bacaannya. Allahu Akbar. Tapi i'tidal beda sendiri, Bu. Yaitu sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Gitu loh. Kenapa? Kalau yang lain takbiratul ihram Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud itu Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, ya kan? Bahkan ketika mau berdiri lagi, mau ambil satu rakaat lagi, itu pun Allahu Akbar. Satu-satunya kalimat yang beda dalam gerak dalam sholat adalah saat i'tidal, yaitu kalimat sami Allahu liman hamidah. Kalian tahu bagaimana filosofnya seorang yang ruku? Ya. Seorang yang ruku. Hubungan antar umat manusia. Hubungan sesama, Bu. Makanya ketika orang itu mau berurusan sama Allah, gampang, Bu, istighfar selesai. Ya, karena Allah itu maha mengampuni. Beda karo menungso, Bu. Nek menungso nek durung di angel kon memaafkan, Bu. Nek durung dirayu-rayu semaut mungkin susah untuk dimaafkan, Bu. Sorry untuk kembali. Pasangan-pasangan itu loh yang lebay-lebay. Ketika dikhianati, ketahuan selingkuh, segala macam. Ya, apa argumen mereka? Berjanji tidak akan pernah mengulangi. Ini salahku, segala macam. Ini kata perempuannya, no. Sekali no, tetap no. Sekali tidak, tetap tidak.
Oke, mungkin ku maafkan dirimu, tapi untuk kembali, sorry. Puncaknya di situ. Puncaknya di situ. Ku maafkan dirimu, tapi untuk kembali, sorry. Cukup, ini bagian dari pelajaran yang harus. Inyong banget. Sudah ya. Khulasa. As-sadisatu minal hijrah. Ya, mulai perang lagi, Bu. Terjadi perang di tahun ke-6. Untuk besok lah ya. Kita akhiri dulu. Barangkali ada yang mau dipertanyakan lah ya. Sampai di sini dulu. Monggo, Bu, barangkali ada yang mau dipertanyakan. Besok sudah mulai sejarah perang lagi. Ada terjadi peperangan di tahun ke-6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwani di hati Allah Akbar barakallah. Saya dari Banyuwangi, Pak, izin bertanya. Wudhu, dalam wudhu kan salah satu yang membatalkan wudhu adalah membunuh. Kalau misalkan kita terawih atau sholat apa jemaah itu terus ada nyamuk itu kita bunuh, itu apakah itu batal? Bapak, itu aja pertanyaan dari saya. Terngiang-ngiang terus. Makasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamir jihad Allahu Akbar barakallah. Ustaz, saya mau bertanya begini. Ini tentang di luar tema ya Ustaz. Tentang saya diamanai sama orang tua untuk merawat anak dari adik saya yang adik saya yang melahirkan itu meninggal dunia. Terus ini anak yang saya rawat ini sudah berumur 14 tahun. Bapaknya sudah meninggal, jadi anak tersebut itu yatim piatu. Terus saya itu kemarin dikasih tahu sama suami saya, lebih baik dari awal memberitahukan bahwasanya ibu yang asli sudah meninggal, kamu adalah ibu sambung, dan tapi bapaknya itu emas saya gitu, Bapak. Bagaimana ini solusinya? Apakah mulai dari sekarang apa nanti kalau sudah mau menikah? Saya takutnya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sekarang umur 14 tahun, Ustaz. Ini bagaimana untuk memberitahukan apa dari sekarang apa nanti? Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama yang membatalkan wudhu. Salah satu yang bisa menyebabkan batale wudhu kan pegang sesuatu sing najis, termasuk badan. Ya kan? Termasuk badan. Jenengan bisa cek, enggak usah yang dur-dur, enggak usah yang dur-dur, yang kecil-kecil, sakinatun najis saja ya. Yang dimaksud adalah yang tidak dimakfu, mengalir darahnya, dan bisa menyebabkan banyaknya perubahan. Itu yang membatalkan. Nyamuk ya enggak, Bu, enggak apa-apa gitu loh. Enggak apa-apa, enggak membatalkan
wudu saat sholat terus ngeplak nyamuk misalkan mati, enggak membatalkan wudu karena najis yang dimakfu gitu loh. Ada najis yang dimakfu, kan najis terbagi menjadi berapa? Ada 3 kan, mukhaffaf, mutawasid, mughalladho. Ya. Sehingga ada najis-najis yang dianggap itu hal yang lumrah, hal yang wajar, hal yang biasa terjadi, maksudnya begitu loh. Tapi kalau misalkan kalian itu megang bangkai ayam misalkan, nah itu najis, batal, kena najis. Tapi masa iya lagi sholat, dalam keadaan sholat, ya enggak kan? Artinya bahwa nyamuk kan hal yang biasa terjadi dan itu dimakfu gitu. Itu dimakfu. Kalaupun mengeluarkan darah misalkan, kan sering kan jenengan ngeplak nyamuk keluar darahnya, kan tidak ngalir Bu darahnya. Pecah ya, jeprot ya. Jeprot ya. Nggak ngalir kan. Jadi tidak apa-apa. Nggak masalah ya. Pertanyaan kedua, ayat yang tentang ngangkat anak itu sudah turun. Artinya bahwa kita tidak boleh menutupi. Ya, kita dilarang, bahkan haram hukumnya. Haram hukumnya menutupi. Tapi tadi yang dipertanyakan itu adalah apakah sekarang atau nanti, nunggu saat mau nikah. Itu pertanyaannya. Berarti sudah punya niatan sebenarnya bahwa kau bukan anak kandungku. Sudah punya niatan. Tapi tetap saja Bu, sampai detik ini kau pun menutupi diri gitu loh. Tidak boleh. Umur 14 tahun itu sudah bisa berpikir. Bahkan sudah cerdas lah ya. Maka baiknya itu jangan kau tunda perkara yang wajib kau lakukan. Apakah jenengan dua keyakinan nanti sajalah kalau mau nikah? Ya risi urip Bu. Wong umur ndak kena pangeran. Sesuk mati embuh ora. Sedangkan kau masih menyembunyikan. Kau masih menyembunyikan sesuatu yang seharusnya kau sampaikan. Jadi jangan tunggu nanti. Ya. Kita tidak akan pernah tahu gitu loh. Bahwa itu adalah hak dia mengetahui. Kemarin kan saat Zaid cerita tentang Zaid ini pelajaran baru kemarin loh. Tentang Zainab dan Zaid dan pengguguran tentang ayat tentang ayat anak angkat itu baru kemarin Bu, baru kemarin. Artinya sudah fix gitu loh. Tapi biarpun ayat itu turun langsung sebagai rasa bapak, sosok seorang Rasul masih sayang sama Zaid. Walaupun dulu itu Zaid bin Muhammad, sekarang diganti dengan Zaid bin Harisah. Ya. Tidak boleh haram hukumnya, karena Muhammad itu bukan bapak dari Zaid. Buang nama itu, sematkan nama bapak kandung.
Walaupun namanya itu sudah dihapus, kedudukan itu sudah tidak diperbolehkan, tapi cintanya, kasih sayangnya, anggapannya itu tetap boleh, Bu. Ini menunjukkan ingin mengajarkan kepada kita, gitu loh. Walaupun mungkin kita akan menyampaikan satu kebenaran dan itu akan menyakitkan baginya, atau bahkan mungkin dia tidak akan terima, biarkan saja, nggak apa-apa. Lama-lama dia akan paham, lama-lama dia akan ngerti, gitu loh. Hanya saja sikap Rasul ini yang harus kita pahami sebagai ayah sambung, orang tua sambung, ibu sambung. Ini yang harus dipahami. Artinya apa? Sampaikan kepada anak tersebut bahwa cintanya, kasih sayangnya tidak akan pernah berubah setelah aku katakan ini. Setelah aku menyampaikan kebenaran ini. Cintaku sama, kasih sayangku tidak beda. Gitu. Jadi jangan tunggu nanti, sekarang. Itu masalahnya satu kebenaran yang harus kau ungkap. Gitu. Jangan nunggu, nanti sajalah, kurung siap, durung siap. Durung siap apa nih? Sing durung siap ya keyakinanmu sebenarnya. Harusnya kau yang tidak siap untuk keyakinanmu, sampai apa enggak menyampaikan itu, gitu loh. Ya, sampaikan sekarang, jangan tunggu. Kebaikan jangan pernah ditunda. Ya. Kebaikan jangan sampai ditunda. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita mampu untuk melakukan kebaikan itu sebagaimana waktu yang kita tentukan, ataukah malah justru kematian datang lebih cepat dari yang kita duga, gitu. Dan berarti kita menyembunyikan sesuatu. Paham ya? Baik, sudah ya. Allah Ustaz, tapi nggak tega lah Ustaz. Iya, ini bukan urusan tega atau tiga, ini masalah hukum kok. Ya, ini bukan tega atau tidaknya, ini masalah hukum. Aku jane ya ora tega nek ini janda-janda nganggur, Bu. Terus oleh ngono maksudnya. Ya ora. Ya enggak seperti itulah ya. Bukan urusan iya, aku ya jane ya. Gak tega kok. Jarang kebagian Pak Rahmat. Bukan urusan tega atau tidaknya, tapi urusan hukum. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, mari kita sempurnakan kajian ini dengan tutup dengan doa. Mudah-mudahan ada pelajaran. Masih ingat ya ayat hijab ya? Ada 3 tingkatan ayat hijab itu. Satu, sing pakai kain kerudung tutup, seperti sekarang yang kenapa saya bukan lagi menyudutkan atau mengkritik atau apa. Saya bilang seperti Umi Pipik gitu, biar saya gampang menjelaskan gitu loh. Sebab kalau pakai ini dengan segala macam bahasa mungkin kalian akan meraba, tapi kalau saya bilang seperti Umi Pipik selesai, kalian akan bayangkan sendiri gitu loh. Nah, seperti itu yang dimaksud. Itu untuk istri Rasul. Yang kedua, umum untuk istri yang lain, ya. Jadi ada istri-istri Nabi yang khusus untuk pakaiannya seperti itu, yang umum, yang biasa-biasa saja itu biasanya itu yang sudah tua-tua, Bu, yang sudah sepuh-sepuh. Istri-istri Nabi yang sepuh, yang tua, ya cukup dengan pakai kerudung gitu loh. Telapak tangan, muka tidak ditutup gitu loh. Dan umum
seperti kalian lah ya. Seperti kalian yang saat ini kalian. Nah, adapun penambahan ulama itu untuk tidak pakai kaos kaki itu bagi mereka para pekerja yang kotor, yang di sawah, di kebun. Jadi lagi-lagi dalam hal ini kebanyakan yang praktek semacam itu kan 2 telapak tangan, muka itu yang kelihatan, ya kan? Itu yang kelihatan. Dan pakai kaos kaki itu biasanya diterapkan sama orang Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah mesti tutupan, Bu. Mesti. Karena memang seperti itu penjelasannya gitu loh. Adapun yang dibuka itu yang untuk pekerja yang di kebun, di sawah, di ladang gitu loh. Oh, berarti saya harus pakai kaos kaki dong, Pak. Ya karepmu. Enggak juga enggak apa-apa. Anggap saja kalian kerja di sawah kan gampang. Aduh. Baik, teman-teman, sahabat-sahabatku semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini membawa wawasan, pemahaman, pelajaran untuk kita tentang nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan, hingga tidaklah kita melakukan ritual ibadah yang kita kerjakan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman dan takwa di hati kita sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa tuqrina wa maulana Muhammad wa sallim wa rattil tabarakatalan kulli sahabati rasul ajmin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nadim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al-bala wal waba wa ta'un wa min syuril a'da wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intidam fi jamil umur dunyawiyah wa diniyah wa hasin muradana bil khair. Allahumma ba'idna min asyirri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jutil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwil al-hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqa jamil af'al wafiqna liniyatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Allahumma salimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nas'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafak wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirut da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.